kupas satu-satu di dalamnya ini ada apa saja. Tentunya baunya itu sangat. Sekarang kita review untuk pakannya apa saja dari yang ada di sini atau pakan pacu ini. Ini kalau kita buka satu persatu, nah ini on fire, cepet ngawin, cepet, pokoknya membuat hati teman-teman seneng lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bosku semuanya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada kesempatan hari yang berbahagia ini? Tentunya saya berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mas bos semuanya, ini ada info bagus nih. Pastinya teman-teman mengalami hal ini, terutama para pecinta kenari yang memiliki kenari. Semuanya pasti mengalami hal seperti ini. Apa itu? Yaitu kenarinya agak kendu, kenarinya macet, kenarinya mabung nggak tuntas-tuntas, kenarinya nggak mau ngerek atau cuman ngeriwek aja, kenarinya bahkan tidak mau bunyi. Nah, ini ada sharing ya, ada sharing, dan saya sendiri juga sudah mempraktikkan hal ini, yaitu dengan suatu cara menggunakan pakan. Oke, sebelum ke pakannya, saya akan sedikit sharing bahwa kenari itu kenapa dia macet, kenapa dia tidak kenceng, tidak loss dalam bunyi. Itu tentunya menjadi ada sesuatu hal, yaitu masalah, kalau ada temen yang ngomong sharing, itu adalah masalah hormon, sistem hormonal yang belum sempurna. Jadi dalam tubuh kenari kita itu hormonnya kurang sempurna atau belum top perform. Ya sudah sehat sih, sudah sehat, tetapi belum top perform. Nah, sebelum kita bahas tentang kenari yang mau gacor, ngerek, dan bahkan bisa top perform, itu tentunya harus harus memenuhi syarat banyak sekali. Ya, secara umum adalah sehat. Sehat yang pertama tidak kurus ya, tidak kurus, tidak ngelemak, tidak napas, tidak nyilet, tidak ada penyakit lain lah, atau kakinya bengkak, atau mungkin kutuan. Nah, itu penyebab dari kenapa burung itu tidak mau bunyi. Nah, hal itu harus kita analisis dulu ya, harus kita perbaiki dulu. Sebaik apapun perawatan kita, tetapi kalau bulunya itu banyak kutunya, juga burung malas bunyi. Sebaik apapun performanya atau burungnya itu dalam kondisi yang bagus, tetapi kakinya bengkak, sering diangkat-angkat, juga mempengaruhi burung tersebut untuk mau bunyi. Nah, ini saya alami sendiri dari cerita saya yang real saya rasakan, yaitu berikut ini. Oke, masih ingatkah teman-teman dengan kenari ini? Mungkin tentunya teman-teman yang sudah simak video saya 3 tahun yang lalu ya, bahkan lebih ya, ada 3 tahun yang lalu ya, mungkin ya sekitar 3 tahun yang lalu, lebihnya bisa lebih bisa kurang, tapi lebih sepertinya, minimal 3 tahun yang lalu. Ini adalah kenari ternaan saya yang masih tersisa, yang paling tua. Kalau saya sebut namanya Pak Kaji saat itu. Dan saat itu memang durasinya itu sampai tembus 1 menit berapa, 20 sampai berapa, sering 1 menit tembus gitu, karena durasi panjang ini burung. Yang pernah saya bikin konten saat itu, persilangan inbreed atau apa dan sebagainya, itu silahkan cari di video-video saya. Ini adalah kenari silangan dari bapak ketemu anak ya. Jadinya ini yang awalnya dulu dibeli tukang sate, terus dikirain betina, saya retur lagi, ternyata dia malah unggul. Nah, kenari ini umurnya sudah tua bosku.
perkiraan saya sudah 4-5 tahun lebih lah. Nah, burung ini saya menyadari dia sudah mengalami penurunan performa. Karena dari segi umur tidak bisa berbohong bahwa ketika burung itu umurnya sudah tua, maka sel-sel tubuhnya atau hormonnya juga akan menurun. Bahkan kemarin juga sudah saya buat konten untuk pengobatan kenari yang kakinya kena kena bubul, dan ini sudah bersih lagi, sudah istilahnya sudah kembali pulih. Bahkan kerak-kerak atau mungkin ataupun sisik-sisiknya itu sudah hilang, bahkan seperti belia lagi. Nah, yang jadi masalah dari burung ini adalah dia hanya ngeriwik saja awalnya. Terus kemudian saya polier di sini. Saya polier beberapa hari, saya selang-seling ya. Hari ini saya polier, besok tidak. Hari ini saya polier, besok tidak gitu. Dengan porsi minum yang minum yang cukup, yang banyak, pakannya yang agak saya kurangi. Supaya apa? Untuk mengurangi lemak-lemaknya dan untuk membangkitkan tubuhnya supaya dia lebih powerful olahraga, dia bisa terbang ke sana ke sini gitu ya. Akhirnya burung ini alhasil ya ada peningkatan, cuman karena belum sempurna tadi, dia hanya ngeriwik saja dan kayak ngelagu itu loh ya. Kalau ada kenari yang dia belajar bunyi seperti itu, nggak mau sampai buka paruh ya. Nah, akhirnya saya berkenalan dengan temen, itu dia membuat pakan. Apa itu pakannya? Yaitu pakan pacu ya, pakan pacu. Ini jadi orangnya ini membuat untuk sendiri karena dia adalah seorang kenari mania. Dia seorang pemain gantangan dan membuat ini sengaja untuk membantu teman-teman yang mengalami permasalahan burungnya kendor. Karena merasa dia sudah memakai ini dan burungnya selalu stabil dan bahkan bisa pada posisi performa yang paling bagus pada levelnya. Akhirnya dia membuat pakan ini secara mandiri dan dia tidak mau disebut namanya, teman-teman ya. Jadi pakan pacu. Pakan pacu ini adalah ini kalau segini kemasan 300 gram bosku ya. Harganya sekitar Rp70.000. Jadi pakan pacu ini tidak diberikan secara utuh, tetapi pemberiannya untuk kenari yang seperti yang saya jelaskan tadi di sini, itu saya berikan hanya satu tutup saja. Oke, saya buka, saya ambil ya. Oke, ini saya berikan hanya satu tutup saja. Satu tutup ini bisa tumpah ini. Nah, ini saya tuang ya. Ya, tutup. Bahkan kebanyakan, teman-teman. Oke. Segini aja. Terus pakan yang diberikan di kenari kita itu jangan dirubah. Pakannya tetap seperti biasa. Kita taburi di atas. Nggak usah banyak-banyak dulu, kita kembalikan, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Bahkan setengah tutup dulu, pelan-pelan ya. Lalu kita berikan pada burung ini harian, maksimal sehari kita berikan sekali, minimal ya, bukan maksimal, minimal sehari sekali. Oke, dan setelah saya berikan pakan ini, untuk nafsu makan burung ini semakin bertambah. Dia senang dengan aroma ini. Jadi tuh kan, lihat kan, tuh dia efek dari pakan ini menjadikan burung itu dokoh. Nah, ada pertanyaan nih, loh nanti setelah ini pakan habis terus nggak mau makan? Tetap mau makan, teman-teman. Meskipun tidak memungkiri bahwa dia agak malas ketika dia kembali ke pakan semula. Tetapi pada prinsipnya pakan burung atau burung itu ketika pakannya dia EF-nya sudah habis, bijinya masih, secara otomatis dia tetap mau makan dan dia memakan kembali makanannya dulu. Nah, itu kalau nanti kedepannya seperti apa ya, biar teman-teman, loh nanti kalau kecanduan bagaimana gitu ya.
Nah, itu yang saya alami. Nah, setelah saya berikan ini, oke. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita review dulu pakannya terdiri dari apa saja ya. Oke, sebelum kita kupas satu-satu, di dalamnya ini ada apa saja. Tentunya baunya itu sangat wow. Kalau gold coin di atasnya, berapa kalinya gold coin, mirip-mirip seperti itu baunya ya. Oke, jadi sangat tajam ya. Nggak tahu ini ramuannya seperti apa, nggak tahu karena ini rahasia dari teman saya itu. Terus pakan ini 300 gram. Jadi ini bisa dipakai untuk dikenari teman-teman yang ada di rumah ketika burungnya itu mengalami hal yang sama, kendu, macet, netes bulu dan lain sebagainya. Sekarang kita review untuk pakannya apa saja dari yang ada di sini atau pakan pacu ini. Ini kalau kita buka satu persatu, nah ini, oke. Oke, ini juga cukup ya. Bisa teman-teman perhatikan. Di sini ada komposisi dari pakan pacu ini, ada kenari seed, biji sawi, ada niger, ada ini otek atau heifer ya, heifer di sini. Oke. Ada lagi di sini saya temukan pecahan kayak apa ya, kayak tulang sotong atau asinan dikit gitu ya, tapi nggak banyak. Nah ini ya, ini ada kayak asinan ini dikit. Ada niger, ada biji sawi, ada klarisit, ada otek juawut itu ya, kecil teman-teman. Ini juawut otek. Ada millet merah. Kalau millet, ada millet putih juga. Nah, bijiannya komplit teman-teman. Bijiannya komplit. Millet merah, millet putih, otek, narisit. Ada, kalau lincitnya ada ini ya. Heifer, narisit dan sebagainya. Itu ya. Komposisinya teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi. Dan ini ada tambahnya, ini ada asinan. Nggak tahu ini asinan apa ini ya. Oke. Oke Mas Bosku, jadi itulah dari komposisi yang ada dalam pakan pacu ini. Dari sekilas untuk bijinya sama, tidak ada yang aneh ya. Tetapi yang jadi kelebihannya di sini adalah kandungan dari pakan ini. Pakan ini kelebihannya ada di dalam pakan tadi, karena tentunya tidak luput pakan ini ketika proses pembuatannya pastilah dia ada tahapan perendaman. Pasti itu perendaman. Jadi yang direndam itu yang kita yang tidak bisa tanya ya, karena itu adalah sebuah privasi yang dipunyai oleh teman saya ini. Oke. Dan ini cara penggunaannya dulu ya. Kita lihat nanti performanya seperti apa burungnya. Oke. Bagaimana kalau burung ambrol, apakah bisa? Kalau burung ambrol atau mabung jangan dikasih dulu. Atau mungkin sekalian kalau misalkan apa ya namanya, dia kalau kita menginginkan baru mulai ambrol dan kita pengen ambrol semua total, kita berikan tidak apa-apa supaya ambrol sekalian. Tetapi burung ini pakan ini tidak membuat ambrol loh ya. Artinya tidak, kan ada ya membuat pakan yang langsung buat wah apa ya istilahnya, pakannya itu terlalu ekstrim, itu ada. Sekali makan mesti ambrol. Ini saya tidak. Justru tidak ada yang ambrol. Alhamdulillah di situ. Bahkan performanya akan dia makin luar biasa meningkat teman-teman. Makin ngotot banget. Oke, setelah itu ketika ini sudah bunyi bagaimana Kak Bos? Ketika sudah bunyi burung ini, nah baru kita kurangi sedikit demi sedikit. Kalau awalnya kan satu tutup nih, kita taruh di atas pakan itu, kita kurangi setengah. Kita sedikit aja, akhirnya sudah kita lepas ya, karena pakan ini hanya untuk mendongkrak aja burung itu supaya dia mau ngotot, supaya dia mau
bisa top perform seperti itu dan kembali ke pakan semula. Jadi istilahnya burung pakan ini tidak membuat kecanduan. Tetapi kalau kita berikan total dan kita manja-manja, maka burung kita sudah pasti pakan biasa dia agak malas-malasan karena enak sekali pakanan ini. Nggak percaya, coba, silahkan coba. Oke ya teman-teman ya. Itu terus kalau teman-teman mau order nggak apa-apa, silahkan kontak di link deskripsi. Silahkan order, silahkan coba. Harganya 70.000, belum ongkir ya teman-teman ya, belum ongkir. Nanti plus ongkirnya berapa tinggal dari Jawa Tengah sini ke tempat teman-teman bisa cek langsung. Magelang ke tempat teman-teman bisa dicek langsung melalui Raja Ongkir, itu langsung kelihatan. Itu kalau order jangan cuma satu bos bu, jangan cuma satu, tapi minim 2 atau 4 itu biar nggak rugi ongkirnya, kasihan kan. Oke itu ya. Jadi bisa kalian coba dan ini adalah sebuah solusi. Oke bosku ya. Sementara itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan ini membawa kabar baik untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama. Segera cepet on fire, cepet ngawin, cepet, pokoknya membuat hati teman-teman seneng lah. Pokoknya beda gitu ya. Kalau burungnya bunyi semua, performnya bagus, masalahnya hilang, dah. Anak ini cuma seneng dan seneng. Oke bosku ya. Oke yuk. Sementara itu saja yang dapat kita sharekan hari ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.